Kota Tegal. Di sini saya akan mewawancarai rekan kerja saya, Bu Yuni Budiastuti sebagai guru di SDN Tegal Sari 10. Baik, saya akan menanyakan nilai-nilai berakhlak dengan Bu Yuni. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Ibu selaku guru di SD dalam pembelajaran untuk menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan? Tentang orientasi pelayanan, hubungan saya dengan anak-anak antara guru dan murid baik. Selaku saya guru kelas, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, moral, sikap kepada anak dengan sopan santun, dengan keteladanan yang baik, sehingga itu wujud orientasi pelayanan saya sebagai guru di sini. Selanjutnya yaitu nilai tentang akuntabel. Itu seperti apa, Bu? Oke, saya jawab ya, Bu Sri. Pandangan saya tentang pembelajaran yang akuntabel yaitu saya dalam proses pembelajaran sebelum saya melakukan kegiatan KPM, mestinya sebagai guru saya merumuskan modul ajar, alur tujuan pembelajaran saya dengan komplit dengan metode-metode pembelajaran saya yang bervariatif. Bervariatif itu berarti saya memvariasikan metode mengajar saya sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing dengan perhatian yang khusus. Misal untuk anak yang masih butuh bimbingan, saya melakukan pembelajaran seperti ini. Yang sudah bisa mandiri, saya lakukan seperti ini. Jadi tidak sesuai karena ini kan kurikulum merdeka, begitu Bu Sri. Ya, kalau nilai kompeten itu seperti apa, Ibu, untuk penerapan sebagai pengajar? Menurut saya itu ketika seorang individu tidak hanya menguasai materi ya Bu, dalam suatu pelajaran, individu juga harus mampu menerapkan keterampilan yang dipelajari dari suatu teori di mata pelajaran itu, sehingga di dunia nyata itu relevan dengan apa yang dia pelajari di sekolah tersebut. Begitu Bu Sri. Baik, Bu, kalau nilai harmonis itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya Bu Sri, nilai harmonis itu berarti menciptakan hubungan yang positif, saling menghargai antara guru dan siswa. Guru memberikan sikap yang nyaman dalam pembelajaran kepada siswanya, sehingga siswa itu dapat termotivasi, semangatnya bisa lebih baik untuk belajarnya, dan juga kita harus menjaga menciptakan hubungan yang positif dengan rekan kerja agar bersinergi antara sesama rekan kerja demi memajukan sekolah ini. Bagaimana dengan nilai loyal ya, Bu? Seperti apa? Kalau penerapan sikap loyal saya sebagai guru, saya memperlakukan siswa itu secara adil dan merata Bu, tanpa pilih kasih. Jadi semua sama saya perlakukan. Begitu Bu Sri. Kalau nilai adaptif seperti apa ya, Bu? Oke, kalau adaptif selaku saya sebagai guru yaitu menanggapi gaya belajar siswa yang pada zaman sekarang kan kita harus mengikuti Mbak, seperti gen alpha, kita harus menyesuaikan gaya belajar mereka seperti apa. Bisa dengan teknologi, yang penting kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang kita berikan pada tahun ini. Begitu Bu Sri. Ini poin terakhir ya, Bu, yang ketujuh untuk poin nilai kolaboratif. Itu seperti apa ya, Bu, yang diterapkan di SD sini? Oke Bu Sri. Jadi kolaboratif di sini selain sekolah dengan orang tua, yaitu sekolah dengan mitra. Mitra berarti masyarakat Bu Sri. Jadi intinya yang pertama, guru itu harus melibatkan orang tua dulu demi kemajuan di dalam kelas itu. Setelah itu meningkat sekolah bekerja sama dengan paguyuban sekolah untuk memajukan sekolah ini. Kemudian sekolah dengan mitra yaitu bisa kelompok luar untuk memajukan sekolah ini. Contoh Bu Sri, sekolah ini yang dulunya jumlah muridnya itu tidak ada 100 selama 4 tahun atau 5 tahun terbelakang. Nah, karena kerjasama antara sekolah, orang tua dan guru, jadi setiap tahun alhamdulillah sekolah kami sedikit demi sedikit akhirnya bisa melampaui jumlah siswa di atas 100 untuk pada tahun ini. Begitu Bu Sri caranya. Terima kasih Bu Yuni atas wawancara hari ini.
Oke, sama-sama Bu Sri. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Bu Yuni selaku guru di sini di SD Tegal Sari 10. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.